Jalan-jalan ke Sulawesi, jangan lupa membeli kertas. Jauhkan diri dari korupsi jika ingin berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memulai serta menjelaskan tema yang ingin saya ambil, yaitu menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi yang berjudul Ayo Binasakan Tindakan Korupsi sebagai pemenuhan asesmen 5. Saya Dinda Mahardani dengan nomor seleksi 1240495 dengan bersekolah di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai calon duta hukum dan HAM Jawa Barat 2024. Baik, sebelum dimulai di acara kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan mengapa saya memilih tema menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Karena secara singkatnya, korupsi dapat dijelaskan sebagai sumber kehancuran suatu negara. Seperti yang ditentukan dalam indikator, bahwa di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan urutannya, seperti pengertian, mengetahui nilai-nilainya dan menerapkannya, serta partisipasinya. Oke, secara etimologis, korupsi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi ini ialah penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang kedua, secara umum. Secara umum ini, korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, yaitu secara KBBI, ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Jika menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara. Dan yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dan menurut salah satu ahli yang bernama Robert Klitgard, adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dari negara, di mana untuk memperoleh keuntungan atau yang menyangkut duit pribadi maupun kelompok sendiri. Oke, lanjut ke bagian dampak korupsi bagi bangsa dan negara dari segi ekonomi. Yang pertama yaitu menjadi sebab lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jika melihat bahwa banyaknya sumber daya alam yang dikorupsi oleh dalam konteks yang besar, maka akan berpengaruh akan nilai pertumbuhan ekonominya dan ketertarikan salah satu pihak asing untuk menanamkan investasi asing. Yang kedua, yaitu penurunan produktivitas. Ketika sumber daya alam yang sudah disediakan tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentunya dana-dana yang ada pada sebagian yang nantinya jadi pemicu bagi kegiatan ekonomi dan tentunya akan produktivitas akan semakin menurun. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Dan kita saksikan bagaimana proyek-proyek yang sudah terbangun oleh pemerintah pusat maupun daerah seringkali menghasilkan kualitasnya yang tidak seharusnya. Yang keempat yaitu menurunnya pendapatan negara dalam sektor pajak. Semakin banyak petugas-petugas pajak yang tidak berintegritas, maka akan berdampak juga pada menurunnya jumlah pajak yang dapat dihimpun di negeri ini. Dan yang kelima yaitu meningkatnya hutang pemerintah. Dengan keterbatasan kita dalam menghimpun dana secara mandiri melalui pajak maupun penerimaan non-pajak, sementara kebutuhan pembangunan akan selalu meningkat, maka tidak ada pilihan lagi bagi pemerintah untuk bisa menggali sumber pendapatan dari sumber yang lain. Dalam hal ini yaitu hutang negara. Bisa dilihat dari diagram batang tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Dilihat dari tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6,4%. Di tahun 2012 menurun hingga dengan 6,19%. Di tahun 2013 menurun sampai 5,56% hingga di tahun 2014 anjlok sekitar 5,02%. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi bagi bangsa dan negara dari segi sosial. Yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua yaitu upaya pengentasan kemiskinan semakin lambat. Dan yang ketiga yaitu terbatasnya akses masyarakat miskin. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi beserta penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan nilai anti korupsi yang pertama yaitu jujur. Kejujuran ini dapat
diaspekkan dalam kategori jujur. Dapat didefinisikan sebagai mengetahui, mengatakan, dan melakukan hal-hal yang benar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari nilai anti korupsi yang kedua, yaitu integritas. Integritas ini memiliki aspek yang mencakup paling banyak adalah 9 aspek, yaitu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, serta adil. Oke. Dan aspek yang ditampilkan dalam akuntabilitas ini ialah tanggung jawab. Memasuki bagian selanjutnya yaitu partisipasi dalam upaya mencegah tindakan korupsi di lingkungan sekolah. For your information atau FYI, video ini saya ambil dari salah satu bentuk aktifan dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yaitu Sales Massa. Dengan kita melakukan aktif kegiatan ekstrakurikuler, tentunya hal ini merupakan bentuk preventif atau bentuk pencegahan tindakan korupsi di sekitar lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu partisipasi dalam upaya mencegah tindakan korupsi di lingkungan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mari kita bersama-sama mewujudkan aksi binasakan tindakan korupsi, baik dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Karena berbagi sesuatu, baik positif maupun negatifnya, selalu dimulai dari hal yang kecil. Janganlah korupsi kian merajalela hingga menyebabkan berbagai kerugian. Di laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.